Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, semoga dalam kondisi sehat ya. Kita bertemu kembali di studi kasus manajemen keuangan sesi keempat dengan tema kali ini adalah time value of money. Teman-teman, as usual, saya berharap teman-teman sudah membaca studi kasusnya ya. Ini adalah sedikit penampakan dari studi kasusnya. Di mana ini masih tentang utut, ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan bahas. Tapi seperti biasa kita akan eh, membahas sedikit tentang konsepnya ya. Yang pertama adalah time value of money. Time value of money adalah merupakan konsep yang umum di dalam bidang finansial ya teman-teman. Kalau tidak paham tentang time value of money, maka the holistic of financial bisa jadi gawat ya, bisa jadi runtuh. Konsep ini adalah tentang di mana uang yang ada saat ini memiliki nilai lebih dibandingkan dengan jumlah uang yang sama di masa yang akan datang. Kenapa? Karena uang yang ada di saat ini itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi lebih atau dalam konsep investasi dikatakan uang yang ada saat ini itu berpeluang untuk bertambah di masa yang akan datang, baik dalam bentuk bisnis ataupun dalam bentuk hutang piutang ataupun dalam bentuk penanaman dalam bentuk investasi. Konsep berikutnya adalah Compound Annual Growth Rate ya, CAGR. Ini merupakan konsep yang umum untuk menilai ya tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan yang menunjukkan seberapa cepat investasi kita berkembang. Ingat ya, ini agregat. Agregat itu agregat itu dalam arti kata ya dia dijumlahkan dan kemudian dibagi sama rata. Walaupun kenyataannya bisa jadi tahun ini lebih besar dari tahun yang akan datang, lebih besar lagi dari tahun yang akan datangnya lagi. Bisa jadi, tetapi kalau di rumus ini dia dibagi rata. Jadi dianggap misalkan 3 tahun ya, kasus utut kan 3 tahun ya, nanti dibaginya adalah dibagi 3. Jadi anggapannya setiap tahun keuntungan investasi utut sama begitu ya, walaupun kenyataannya bisa jadi berbeda. Tapi kalau walaupun ada gap, tapi ini cukup untuk menilai apakah kita lebih baik daripada instrumen investasi yang lain. Dan ini penting di dalam bisnis. Jika kita punya uang 1 juta sekarang, kemudian dibisniskan 3 tahun lagi tetap 1 juta, itu artinya kita tidak mengalami peningkatan ya. Dalam CAGR-nya nanti bisa minus malah. Kemudian konsep yang berikutnya adalah future value ya. Future value ini adalah nilai masa yang akan datang atas investasi yang kita lakukan pada saat ini. Nah, hitungannya adalah berdasarkan tingkat pertumbuhan. Nah, di sini nanti ada N itu adalah periode dan R itu adalah tingkat investasi ya, pengembalian investasi. Walaupun di beberapa literatur disebut dengan interest atau bunga ya. Nah, sebenarnya bunga itu lebih ke arah berapa persen pertumbuhan agregat investasi tertentu terjadi di dalam konteks tertentu. Nah, karena dua-duanya ini tertentu, maka kita akan mengambil suku acuan yang paling gampang gitu ya. Apa itu? Bisa misalkan tingkat inflasi, ya kan? Kan dalam bentuk persen. Nah, ini ukuran yang gampang lah sebenarnya untuk menilai R. Oke, 3 konsep tadi adalah konsep penting. Let's talk about the case study. Seperti biasa, dalam mekanisme laporan keuangan atau menganalisis manajemen keuangan, langkah pertama yang paling kita harus lakukan itu adalah membuat laporan keuangan sederhana. Nah, berikut adalah eh, deskripsi laporan keuangannya ya. We take a look. Diketahui ada total aset sebesar 65 juta ya kan. Tetapi 65 juta itu adalah liabilities plus equity. Which mean itu bukan seluruhnya equity ya. Maka nanti ada determinan lagi namanya net worth.
atau equity, di mana equity itu adalah total aset tadi dikurangi liabilities. Diketahui bahwa Utut ternyata punya utang sebesar 20 juta. Maka sebenarnya equity dari Utut adalah 45 juta. Nah, kita akan menghitung debt to ratio, kemudian ada return of equity, kemudian return of asset, kemudian ada CAGR-nya. Nah, CAGR-nya kita lihat di sini 21,64% ya, secara sederhana. Which mean dari uang awal Utut di awal tahun, kita lihat berapa awal tahun uangnya Utut? 20 juta ya. Modal bisnisnya 20 juta. Walaupun kita tahu 20 juta itu kemarin ini ya, sebenarnya bukan bukan net worth semua ya, equity semua. Ada hutangnya juga kan kemarin kan di studi kasus sebelumnya ya. Tapi anggaplah 20 juta itu adalah eh, initial equity ya. Di sini kan ditulisnya initial equity. Initial equity ini bisa jadi dalam perspektif finansial adalah equity di awal. Which mean itu adalah uang kita yang benar. Tapi bisa juga initial equity itu adalah jumlah ekuitas. Artinya apa? Baik itu uang cash, unit produksi, hutang, itu pun bisa dihitung di dalamnya. Nah, dalam kasus ini initial equity-nya kita anggap 20 juta. 20 juta. So, the CAGR-nya net worth-nya sebesar 45 juta. 45 juta dibagi 20 juta dipangkatkan 1 per 3 dikurang 1. Nah, diperoleh hasil 21,64%. Which is, ini bagus ya. Berarti kan uangnya Utut yang awalnya 20 juta nih. Harta Utut yang awalnya 20 juta, ya kan? Itu berkembang sebesar 21,64% selama 3 tahun. Berturut-turut tuh. Sehingga menjadi 45 juta. Ini kan ya berkali-kali ya berarti artinya. Oke, ini analisis laporan keuangan sederhananya. Kemudian kita akan menjawab nih pertanyaan pertama. Apakah Utut mendapat kenaikan harta ya? Dalam konsep time value of money, nilai masa depan atau future value itu bisa diukur dari CAGR tadi. Nah, kalau kita hitung ya, future value sama dengan PV kali 1 tambah R pangkat N. Ya kan? PV-nya berapa? PV-nya adalah 20 juta. Present value ya, PV itu present value 20 juta dikali 1 tambah R. Nah, R di sini, suku bunga ini kita peroleh dari CAGR. Ya, 21,64%. 1 tambah 21,64% dipangkatkan 3. Nah, hasilnya itu adalah 35 juta. 36 juta ya, kurang lebih. Nah, ini adalah time value of money dengan asumsi bahwa suku bunga ya atau R ya, interest yang berlaku pada saat itu adalah 21,64%. Nah, dari sini kita tahu bahwa uang Utut yang sekarang 45 juta itu lebih besar daripada perhitungan TVM dengan asumsi perhitungan TVM ini berada di 3 tahun yang masa yang lalu. Nah, kan ada gap nih. Lebih besar mana? Lebih besar equity yang saat ini kan? Nah, itu artinya apa? Artinya Utut mengalami kenaikan harta akibat berbisnis. Oke, ini jawaban yang pertama ya. Kemudian kita lihat yang ketiga. Sekarang kita akan timbang nih kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, yang pasti kalau uang 5 juta yang diberikan oleh orang tuanya itu dibuat jaring pengaman finansial untuk pendidikan, itu kan bagus ya. Kan kalau kita kuliah kan ada aja tuh pengeluaran yang tidak diperhitungkan gitu kan. Dan yang pasti tabungan itu lebih gampang diakses daripada investasi. Tapi kelemahannya, karena kita tahu sekarang nih aktualnya jika uang itu dikumpulkan terus, maka total
peluang investasinya itu kan besar ya, 21,64%. Nah, ini lebih baik sebenarnya daripada ditabung. Oke? Oke, eee, penutup untuk hari ini, kita pakai kutipan dari Benjamin Franklin, "Time is money." Ya, memang ini adalah kutipan yang paling umum sering kita dengar ya, bahwa waktu itu adalah uang. Oke, teman-teman, terima kasih atas, atensinya. Semoga teman-teman paham dan, dapat menjadi ilmu bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.